Ya, selamat malam sahabat KPU di mana saja Anda saat ini berada. Teman pemilih, malam hari ini kita kembali melakukan podcast untuk yang kesekian kalinya. Sebentar lagi tentu kita akan melaksanakan pemilu 2024 secara serentak tepatnya di tanggal 14 Februari 2024. Banyak hal yang sudah dilakukan teman-teman pemilih, mempelajari tentang bagaimana nanti untuk partisipasi dalam rangka untuk menggerakkan pemilu supaya sukses, jujur, adil. Tentunya Anda sebagai pemilih tentu harus mempunyai komitmen bahwa Anda harus ikut memilih. Baik, pada podcast kali ini teman KPU kedatangan tamu 2. Kalau kemarin kita kedatangan 1 ketua KPU Kabupaten Gunung Pisau, tapi kali ini teman KPU akan melihat langsung 2 komisioner KPU yang kita hadirkan dalam podcast untuk menyiapkan sejauh mana proses kesiapan pemilu 2024 nanti sudah berjalan. Kita kenalkan dulu, selamat malam Bung Royan Hanafi. Oke, selamat malam. Kalau Bung Royan, kalau di KPU ini perannya apa sih? Kalau saya sebagai divisi perencanaan data dan informasi. Perencanaan data dan informasi. Yang mana itu berkutat seputaran data pemilih biasanya. Data pemilih ada data di Bang Royan ini. Siap. Ya, saya akan mengupas tentu ketika Bang Royan punya divisi data dan sebagainya. Nanti akan kita ngobrol banyak tentang apa yang dilakukan Bang Royan ini. Karena ini sudah Desember, berarti kurang 2 bulan lagi ya. Tepatnya 65 hari lagi. 65 hari ke depan kita akan sama-sama mengikuti pemilu 14 Februari 2024. Kemudian selain Bang Royan, kita juga kedatangan Ibu Vivi Herlina, komisioner juga di KPU. Wajah baru. Wajah baru. Wajah baru di KPU ini tentu ada penyesuaian baru antara tugas lama dan tugas yang dihadapi sekarang ini. Jadi komisioner KPU ini punya tugas baru dilantik langsung gaspol bekerja luar biasa. Kalau Ibu Vivi, divisinya apa Bu? Baik, selamat malam Bapak. Saya saat ini saya divisi Sosdikli, Parmas dan SDM, yaitu sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM. Luar biasa. Iya. Jadi divisi yang paling panjang. Divisi yang paling panjang ini. Tentu gerakannya juga panjang. Sangat panjang. Baik Ibu Vivi dan Pak Royan, malam hari ini ketinggalan ceria, walaupun sebenarnya waktu sudah mulai deadline-nya. Saya ke siapa dulu nih kalau tanya apa yang sudah dilakukan KPU ini? Saya boleh ke KPU dulu sebelum ke data. Saya ingin tahu tentang terkait dengan tahapan yang dilakukan KPU saat ini. Apa saja Bu Vivi? Ya baik. Untuk saat ini di KPU kita kan pelaksanaan kampanye ini Pak sedang dimulai dari tanggal 28 November sampai 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024 ya. Kemudian yang untuk saat ini besok penerimaan rekrutmen KPPS dari tanggal 11 sampai 15 Desember 2023. Oh besok gitu ya? Iya besok penerimaan KPPS. Dalam rangka penerimaan kira-kira Bu, sosialisasi apa yang sudah dilakukan Ibu ke lapangan ini? Ya. Baik, kami sudah melakukan sosialisasi ke 8 kecamatan di mana kami mensosialisasikan langsung dengan PPS. Kebetulan yang nantinya yang lebih mengetahui tentang calon-calon KPPS ini PPS lah nanti yang bisa merekrutnya itu Pak dari PPS, walaupun hasil dari ini
dari yang mereka sampaikan itu tetap KPU juga yang memutuskan, tapi mereka yang ujung tombaknya nanti yang menentukan KPPS. Jadi kami sudah melakukan koordinasi, menginformasikan kepada ini PPS apa-apa saja syarat menjadi KPPS itu seperti apa, bagaimana mereka harus melakukan perekrutmen. Sudah kami rapat koordinasikan ke 8 kecamatan itu di setiap kecamatan ya Pak Royan, bergantian kami melaksanakan rapat koordinasi itu ke PPS-nya. Mungkin iya boleh. Jadi ternyata Bu Pivi ini punya tugas yang sangat luar biasa ke 8 kecamatan. Berarti kan beberapa hari ini Bu Pivi juga kerja ekstra untuk bagaimana. Bu, kira-kira kesulitan apa yang dialami Ibu dalam rangka sosialisasi di tengah ini waktu jarak yang cukup pendek? Kalau kesulitan sih nggak ada. Saya malah senang Pak ketemu langsung sama ini KPPS-nya. Saya ingin langsung tahu. Siapa tahu nanti pas kita ketemu mereka itu kita tahu apa-apa masalah mereka, dan mereka kalau mau bertanya itu langsung kita bisa menjawabnya gitu Pak. Jadi cukup berjalan lancar dalam proses sosialisasi yang dilakukan dalam rangka menuju besok itu Bu ya. Iya, walaupun jalannya juga apalagi menuju Semangal kemarin. Tapi itu seru, menyenangkan sekali. Pulang pisau. Kalau Bang Royan, kira-kira yang dihadapi dalam bagian data. Bagian data pemilih ya. Bagian data. Kalau sekarang kita fokus kepada sosialisasi, khususnya terkait tata cara pindah memilih, dan beberapa sudah kita sosialisasikan, baik itu di kami dari KPU Kabupaten Pulang Pisau dan juga kawan-kawan di tingkat PPK bahkan di tingkat PPS. Nah, salah satu contoh kalau di daerah sini kan yang ada potensial untuk layanan pindah memilih itu di PLTU ya. Nah, di sana kan banyak mungkin kira-kira orang-orang luar yang mana di situ potensial untuk DPTB itu kita sosialisasikan. Begini loh caranya pindah memilih. Nah, sama kemarin terakhir kita ke perusahaan KLS di Kecamatan Kankola, ke pihak perusahaan. Alhamdulillah kegiatan sosialisasi kita kemarin berjalan lancar, dan kita juga sudah diterima dari pihak perusahaan cukup welcome lah terhadap kita untuk melakukan sosialisasi. Jadi, itu. Pindah memilih itu identik dengan warga yang merantau. Merantau, benar itu yang merantau. Nanti mereka kita ajak untuk bagaimana mereka punya partisipasi yang besar dalam rangka untuk ikut di pemilu 2024 terkait dengan sosialisasi data pemilih. Pindah memilih itu kira-kira yang perlu diperhatikan seperti apa Bang Royan, karena memang kendala di lapangan itu adalah mereka pekerja-pekerja yang keluar dari Pulang Pisau ini, mereka harus pulang kampung memilih. Semangat seperti apa yang harus dimiliki mereka untuk melakukan itu. Kadang ujung-ujungnya kalau sudah dekat hari enggan melakukan memilih. Kira-kira motivasi dari KPU sendiri untuk menarik mereka untuk hal demikian apa ini? Layanan pindah memilih itu yang pertama itu adalah hak ya dari setiap warga. Yang pertama karena mereka harus terdaftar dulu di TPS asalnya. Terus yang kedua sebagai bentuk motivasi karena ini adalah hajatan yang cukup lama baru kita temui. Karena hajatan 5 tahun yang mana itu tentu jangan sampai nanti ke depan kita golput atau tidak menggunakan hak pilih kita walau misal yang bersangkutan adalah orang luar daerah. Nah, tapi terkait itu ada mekanisme atau ketentuan yang harus mereka penuhi sehingga yang bersangkutan nanti bisa menjadi DPTB. Itu. Sayang Mas suara. Bedanya Bang Royan ini sudah menjalani masa-masa pemilu beberapa orang senior lah di KPU. Kira-kira apa sih bedanya pemilu serentak ini dengan pemilu-pemilu sebelumnya yang memang sosialisasinya juga beda ya? Kira-kira apa sih liku-likunya seperti apa Bang? Lika-liku. Yang pertama sebagai bentuk pengalaman ya, kemarin kita melaksanakan pemilu serentak, dan itu pemilu serentak pertama
di tahun 2019 dan pengalaman pertama yang kita lakukan. Dan itu kemarin yang namanya pemilu pertama ya, banyak kekhawatiran dari berbagai pihak. Tapi pada kenyataannya, pada pelaksanaannya kemarin di 2019 kita alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan satu kebanggaan buat kita, khususnya masyarakat ya, yang ada di Pulang Pisau, pada pemilu serentak di 2019 partisipasi kita itu di angka 82,28%. Jadi cukup tinggi angka partisipasi kita waktu itu di 2019. Tapi mudah-mudahan nanti 2024 bisa lebih meningkat lagi Bu Pipi ya. Nah, itu harapan kita. Pemilu yang serentak ini. Serentak. Kesiapan KPU seberapa optimis bahwa masyarakat sudah benar-benar memahami ini pemilu 2024 secara serentak ini, karena banyaknya kartu pemilih. Boleh sedikit diulang Bung Hanafi, kira-kira berapa kartu yang harus dipilah-pilah ini dan bagaimana kita mengajak masyarakat untuk memahami betul-betul ini? Sebenarnya pemilu 2024 nanti itu hampir sama Mas dengan pemilu 2019, yang mana di situ nanti pemilih itu akan disuguhkan dengan 5 surat suara yang berbeda, yaitu memilih DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, terus DPD RI, dan Presiden serta Wakil Presiden. Nah, hampir sama, pelaksanaannya pun tetap sama. Nah, cuman sekarang ada ketentuan atau regulasi yang baru, kita menggunakan yang namanya aplikasi Serekap. Nah, sebagai alat bantu pada penghitungan di tingkat TPS itu ada. Tidak hanya di situ ya. Ada. Mudah-mudahan masyarakat sudah mulai memahami ketika 5 surat suara yang harus dihadapi nanti pada tanggal 14 Februari, masyarakat sudah siap dengan situasi yang ada. Kalau Bu Vivi, kira-kira kalau besok sudah mulai membuka ini, ada tahapan baru untuk Bu Vivi, kira-kira apa ini yang harus disiapkan lagi, Bu? Kalau saya ini kan sebagian sudah mulai jalan, Pak. Kita melakukan sosialisasi terutama ke pemilih pemula, di mana usia 17 tahun itu kan salah satu syaratnya itu kan 17 tahun. Kita mensosialisasikan, menginfokan kepada mereka, terutama di anak-anak sekolah di SMA, di SMK atau MAN, pokoknya yang SMA sekolah SLTA sederajat gitu. Kami informasikan kepada mereka untuk memberikan hak pilihnya. Kami memberikan informasi pengertian dari pemilu ini, jenis surat suara dan lain-lainnya. Dan juga kami ini ke lansia, rencananya ini tanggal 23 Desember ini juga ke lansia basis perempuan. Itu yang saya inikan juga. Mudah-mudahan hasil dari yang sudah dilaksanakan ini pemilihnya juga meningkat gitu, Pak. Berarti PR-nya harus menggerakkan semua sektor pemilih ini, seluruh sektor ini. Mudah-mudahan mereka juga mampu terjangkau oleh komisioner KPU dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Kira-kira Bu, bagaimana Ibu juga mensikapi dengan kondisi pemilih di Pulang Pisau yang harus meningkat ini partisipasi pemilihnya? Sosialisasi ini kan harus lintas sektor, Bu. Siapa yang Ibu libatkan untuk sosialisasi ini? Kalau saya kan berdasarkan datanya ini kan lebih banyak ke pemilih pemula, Pak. Jadi pemula, ya lebih ini kan supaya mereka ini lebih mengetahui, ya gitu kan, mungkin Pak Nafi bisa lebih menambahkan. Dengan ini juga stakeholder. Kemudian kemarin barusan kita melaksanakan kegiatan Jalan Sehat, itu juga salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menginformasikan kepada mereka bahwa tanggal 14 Februari 2024 kita akan melakukan pemungutan suara. Betul. Jadi memang banyak hal yang sudah dilakukan KPU dalam rangka untuk mensukseskan pemilu 2024 nanti, tepatnya di tanggal 14 Februari. Jadi kantong-kantong pemilih yang berada di pedesaan ini tentu juga harus benar-benar mendapat dukungan sosialisasi maksimal dari tim KPU yang terbentuk hingga ke kantong desa. Kalau Bung Hanafi, data apa kesulitan yang dimiliki sekarang itu era digital, kira-kira
Bang Hanafi melihat sisi era digital sekarang ini jika dikaitkan dengan kondisi geografis kita di Pulang Pisau, bagaimana nih di lapangan? Oke, memang itu salah satu tantangan ya buat kita penyelenggara, khususnya di daerah-daerah yang memang blank spot ya. Karena salah satunya ke depan itu kita menggunakan Sirekap itu kan harus menggunakan berbasis internet. Nah, cuman itu sudah disiasati juga dari pihak KPU RI. Nah, bisa melakukan online dan offline. Nah, terkait hal itu memang kita sudah menginventarisir untuk daerah-daerah yang memang akses internet itu blank spot itu tadi. Nah, jadi untuk ke depan harapannya khususnya yang terkait digitalisasi yang sekarang itu sudah kita inventarisir, dan terus juga dengan kolaborasi dengan pihak kawan-kawan dari bagian Sosdikli itu terkait sosialisasi Bu ya. Kita cukup masif juga di daerah-daerah dan seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Pulang Pisau, dan harapannya itu bisa nanti ke depan bisa terjangkau, dan ketiadaan itu menjadi tantangan tersendiri, dan kita juga berupaya untuk daerah-daerah yang memang tidak bisa terjangkau kita melakukan tatap muka langsung di sana nantinya. Dan juga ini ya Pak, kita aktif juga di media sosial Pak, di Facebook maupun Instagram. Di situ kita punya ini Facebook KPU Pulang Pisau dan juga JDIH. Di situ banyak sekali informasi mengenai kepemiluan, di mana masyarakat bisa melihat atau mengetahui berita-berita itu. Ada kami punya Facebook ataupun Instagramnya Pak. Ya, jadi itu salah satu yang dilakukan KPU Pulang Pisau dalam rangka untuk menyesuaikan kondisi pemilu 2024 adalah pemilu yang memang sudah masuk di era digital dan sekarang. Salah satu kemudahan yang dimiliki adalah derasnya informasi di media sosial itu juga memudahkan KPU untuk melakukan sosialisasi salah satunya. Kalau Bu Pipi kira-kira apa ini lanjutan karena besok sudah mulai perekrutan ini, kira-kira enjoy saja di lapangan kita. Ya. Kita kan sudah informasikan juga melalui Facebook, IG. Kita harapkan ini yang terutama masalah perekrutmen KPPS ini semoga peminatnya juga banyak Pak. Dengan banyaknya peminat juga ini kualitas ininya juga bisa kita lebih banyak mendapatkan kualitasnya. Sebenarnya ini ada beberapa daerah itu kesulitan kurang informasi mengenai ini rekrutmen KPPS. Jadi dengan adanya informasi melalui Facebook, melalui IG, mudah-mudahan peminatnya juga mencukupi untuk menjadi anggota KPPS, karena ada beberapa daerah Pak kekurangan kurang minatnya menjadi anggota KPPS. Gitu ya Bu. Ya, Bu, kira-kira kampanye sosialisasi itu mungkin KPU juga harus mensiasati dengan keterlibatan semua pihak, parpol dan sebagainya. Bagaimana Ibu mensinergikan antara tugas KPU kemudian juga partisipasi dari partai politik sendiri untuk bersama-sama ikut dalam mensukseskan pemilu ini? Kita sudah melakukan rapat koordinasi juga Pak ya, memfasilitasi partai politik di mana untuk kampanye ini kami siapkan titik lokasi APK, di mana saat mereka ini melakukan kampanye pemasangan APK, kami sediakan titik lokasi, dan disitulah tempat-tempat yang ini yang digunakan, yang digunakan calon ya, untuk calon sosialisasi. Dan berapa besar kepatuhannya ini kalau dari data dari yang dimiliki dari KPU sendiri, seberapa ini KPU kan waktu sebelum hari H untuk bisa masa kampanye ini kan melakukan titik-titik lokasi pemasangan. Realisasi di lapangan yang dilakukan kepatuhan calon seperti apa? Kalau kepatuhan saya rasa cukup patuh ya,
Selama ini partai politik yang memasang APK dan sebagainya, khusus karena memang sebelumnya sudah kita rakorkan dengan pihak-pihak terkait, baik itu pemerintahan daerah, partai politik, di mana saja titik alat peraga kampanye yang memang harus mereka pasang, dan larangan-larangan yang memang tidak boleh mereka letakkan di situ. Dan alhamdulillah ya Bu ya, sampai saat ini tidak ada sih, atas rekomendasi dari kawan-kawan biasanya ya, kalau terkait pelanggaran terhadap APK dan sebagainya itu ada rekomendasi dari pihak Bawaslu. Nah, jadi sampai saat ini masih berjalan dengan lancar. Dan sampai saat ini. Dan ini Pak, kita juga melakukan berita acara kesepakatan dengan partai politik, di mana mereka menyepakati apa-apa yang sudah kita tentukan. Misalnya kayak ukuran dari APK sudah disetujui, dan misalnya tempat-tempat yang dilarang yang tidak boleh dipasang juga sudah disepakati ya. Walaupun sebenarnya tingkat politik di Pulang Pisau itu dari tahun ke tahun setiap pemilu berjalan dengan lancar, jadi tidak ada sesuatu hal yang kalau kita lihat daerah-daerah lain juga ada kisi-kisi ataupun beberapa hal yang kayaknya di Pulang Pisau itu masih santai. Dan sebagai pembanding itu informasi Mas, kalau di 2019 karena divisi yang Bu Pipi pegang ini, karena kebetulan saya dulu sebagai divisinya, jauh dibandingkan dengan yang sekarang. Kalau 2019 itu APK, alat peraga kampanye dipasang dari partai politik, itu cukup menjamur di Pulang Pisau. Kalau di tahun ini kayaknya masih anteng ini. Saya beberapa kali itu ada melakukan kegiatan, ada yang ke Kahayan Kuala, saya lihat memang agak masih sepi untuk pemasangan APK itu. Atau mereka sudah punya cara-cara tersendiri yang karena evaluasi setiap masa kampanye berjalan 5 tahunan ini, mereka punya jurus-jurus tersendiri untuk bagaimana mensosialisasikan keberadaan mereka calon ini ke masyarakat. Mungkin ada trik-trik tertentu, walaupun sebenarnya sarana yang disediakan KPU, titik-titik pemasangan APK juga sudah dilakukan. Ini artinya sudah menjadi satu kesatuan yang sudah berjalan seperti biasa. Kira-kira kalau data ini kita lari ke pemilih Bang Hanafi. Kira-kira kalau dari lari ke pemilih, apa ini yang terjadi di Pulang Pisau? Apakah sudah dari jumlah penduduk, usia pemilih dan sebagainya sudah mendekati tingkat partisipasi pemilih yang tinggi? Ya, saya sebutkan ya. Kemarin sebagai pengalaman di 2019 kita di angka 82,28%, dan pada saat pemilihan serentak atau pemilihan gubernur kemarin itu kita luar biasanya, khususnya masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau, kita mendapat partisipasi tertinggi se-Kalimantan Tengah dengan angka partisipasi 70,63. Padahal waktu itu kita mengetahui bahwa pada saat pandemi COVID-19, dan mudah-mudahan ke depan, apalagi ini COVID udah balik kan, COVID sudah ada, jadi ketika masyarakat Pulang Pisau secara khususnya ini mau masuk ke arena pemilu 2024, tentu mereka semangatnya lebih tinggi, apalagi ditambah dengan pemilih pemula yang semakin banyak, tentu ini menguntungkan KPU untuk sosialisasinya semakin mudah. Tidak saja dilakukan KPU, tapi oleh pemilih-pemilih muda inilah yang ngasih informasi ke orang tua dan sebagainya. Kira-kira tingkat keuntungannya dari KPU dengan sistem seperti ini gimana? Keuntungan dalam artian apa? Keuntungan dalam arti mempermudah sosialisasi ke masyarakat. Dalam satu keluarga mungkin ada beberapa pemilih yang lansia dan sebagainya, perempuan yang tingkat pemahamannya untuk 5 kartu suara ini masih minim. Kira-kira terbantu nggak dengan pemilih pemula ini? Sangat-sangat terbantu. Dan kita sekarang Bu dalam melaksanakan sosial Bu Pipi ya, kita lebih mudah mengakses karena
apapun itu kan kemarin di 2020 dengan keterbatasan pertemuan tatap muka, bahkan kita sebagian kemarin menggunakan metode daring kan, dan sekarang dengan tatap muka kita lebih mudah lah menyasar pemilih pemula. Dan harapan kita pemilih pemula ini nanti bisa sebagai kepanjangan tangan lah dari KPU Kabupaten Pulang Pisau untuk menginformasikan khususnya terkait seperti yang Abang bilang tadi, terkait surat suara dan sebagainya. Mungkin itu. Arahan khusus dari pusat seperti apa Bung Hanafi? Dari setiap kegiatan yang Bung Hanafi ikuti, kira-kira ada arahan khusus nggak untuk bagaimana pemilu di daerah untuk bisa memaksimalkan peran untuk meningkatkan partisipasi pemilih, menyambut demokrasi ini dengan suasana yang harus semangat nih? Oke. Karena kebetulan saya memegang divisi data ya, mungkin ini tidak jauh-jauh dari terkait data pemilih. Yang pertama itu selalu di tingkat pimpinan, baik itu pusat atau provinsi, itu selalu mensosialisasikan agar pemilih mengecek di cek DPT online. Nah, cek DPT online itu salah satu website yang dari KPU RI. Di situ untuk memastikan pemilih apakah sudah terdaftar atau tidak. Nah, jadi karena harapannya seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Pulang Pisau ini agar bisa menjadi pemilih, dan apabila tidak terdaftar di dalam pemilih nanti yang bersangkutan nanti kita persiapkan menjadi DPK. Nah, itu. Kalau Bu Pipi, parpol ini kan sebenarnya ini saat ini masa kampanye. Kira-kira parpol ini nanti seperti apakah banyak kampanye? Ini kan dana APK sudah dipasang, lalu kapan tatap muka, kemudian kapan kampanye terbuka. Bu Pipi bisa menyampaikan hal itu? Untuk parpol, Pak, sebelum mereka melaksanakan kampanye, mereka itu wajib melaporkan ke kepolisian dulu, menginformasikan dengan menyurati waktu, hari, tanggal, penanggung jawab, siapa saja yang hadir, itu wajib dilaporkan oleh partai politik yang akan melaksanakan kampanye, kemudian salinannya dikasih ke KPU ataupun ke Bawaslu. Jadi harus detail, tempatnya di mana harus jelas, pukul berapa, jumlahnya berapa, dan penanggung jawabnya itu. Kapan itu kampanye terbuka bisa dilakukan oleh para calon ini? Ini sudah berjalan, Pak. Iya, di masa kampanye sudah. Iya. Tapi Bang Hanafi bilang tadi kan masih sepi-sepi. Masih sudah sepi sekarang. Ini fenomena seperti apa kira-kira yang harus kita sikapi? Kan sebatas masang APK juga belum banyak dilakukan, kemudian kampanye terbuka juga belum dilakukan. Kira-kira dari KPU ini justru akan semakin menguntungkan, meringankan KPU dalam melaksanakan tugas atau gimana ini? Seperti apa Bang Hanafi? Kita sebenarnya bukan di ranah mengomentari ya terkait itu, cuman dari pihak parpol itu mungkin mereka sudah mempunyai trik atau cara tersendiri lah. Nah, karena memang tetap harus kita akui di 2019 dengan 2024 ini, pada pemilu 2024 khususnya ya, untuk pemasangan APK sekarang itu masih agak sepi lah. Tapi kita nggak tahu ya beberapa hari ke depan apakah nanti di penghujungnya agak mereka full untuk atau Bu Pipi kira-kira sudah punya data belum, kira-kira apa yang disiapkan untuk memfasilitasi mereka melakukan kampanye terbuka dan sebagainya? Untuk fasilitasi kita khususnya di rapat umum saja, Pak. Kalau untuk terbuka atau tertutup itu diserahkan ke mereka. Kapan mereka melaksanakan terserah saja, yang penting sesuai dengan jadwal kampanyenya, waktunya juga. Kalau untuk rapat umum itu KPU yang memfasilitasi dengan menentukan waktunya, Pak. Nanti kami rapatkan dan kami beritahukan kepada partai politiknya bahwa ini jadwal kalian untuk rapat umum. Untuk khusus untuk rapat umum aja, untuk yang lainnya enggak. Oke, baik. Mereka berdua ini nanti nggak tahu siapa yang jawab ini ya. Fenomena yang terjadi saat ini adalah terkait dengan pemilih. Kira-kira
apa sih syarat-syarat yang harus dimiliki pemilih itu beda nggak dengan sebelum-sebelumnya? Terkait pemilih siapa ini? Oh, boleh. Bu Bibi Saya atau jawab. Bung Hana ya? Bu Bibi? Saya dulu nanti Oh, ditambahin. Iya. Oke. Kadang Mas siapa tahu masih bingung. Mungkin beda atau gimana. kalau dari yang sekarang data itu. seperti apa? Kalau yang sekarang sih ini Pak, dia harus berusia 17 tahun 17 tahun. dan waktu itu. sudah menikah atau pernah menikah dan warga negara Indonesia. Itu yang utamanya. Mungkin kalau yang dulunya ada perubahan Pak. Oke, Ryan? masih sama sebenarnya. Masih sama regulasinya seperti yang lama. Dan perlu kami sampaikan juga Mas, karena terkait pemilih. Sebenarnya kita sebagai informasi pengetahuan bagi kita, pemilih itu ada 3 kategori ya. Yang pertama DPT, terus yang kedua DPTB, dan yang terakhir itu adalah DPK. Nah, kalau DPT mungkin Bapak atau Mas ini sudah tahu lah, yang biasanya nama-nama yang sudah kita tempelkan di tingkat kelurahan atau desa. Nah, kalau DPTB itu adalah seseorang yang sudah terdaftar sebagai pemilih, tapi yang bersangkutan tersebut tidak bisa menggunakan hak pilihnya sesuai dengan TPS-nya. Nah, misalnya ada orang dari Pulau Jawa ya, bekerja di Kalimantan. Nah, yang bersangkutan sudah terdaftar di daerah Jawa, yang bersangkutan mau melakukan pindah memilih di Pulau Pisau, apakah itu bisa? Bisa. Tapi ketentuannya dia memang harus terdaftar dulu di tempat asalnya. Kalau tidak terdaftar, pertanyaannya gimana selanjutnya? Nah, ya silahkan yang bersangkutan kembali ke tempat pada saat hari pemungutan suara. Apabila KTP yang bersangkutan itu memang bukan domisilinya di Pulang Pisau. Nah, kalau DPK, daftar pemilih khusus, yang bersangkutan itu orang atau warga Pulang Pisau yang tidak terdaftar di dalam DPT, tapi yang bersangkutan nanti bisa melakukan atau mencoblos dengan menggunakan KTP elektroniknya. Nah, tapi itu ketentuannya beda antara perlakuannya beda, seperti DPTB atau DPT yang bersangkutan untuk mencoblos dari pukul 12 sampai pukul 1 siang. Nah, itu. Warga Pulang Pisau tentu banyak sekali yang orang tahu keluar Pulang Pisau. Mereka tentu biasanya di hari pesta demokrasi itu mereka punya keinginan besar untuk datang ke kampungnya dan ikut berpartisipasi menjadi pemilih. Kira-kira kesiapan pemilih ini kadang diabaikan untuk menjadi pindah pemilih. Kira-kira dari KPU sendiri apa yang harus dipahamkan calon pemilih ini untuk pindah memilih ini? Iya, prosedur untuk pindah memilih itu ada yang namanya A5. Nah, A5 itu adalah form di mana yang bersangkutan nanti akan membawa ke TPS. Di situ yang bersangkutan dipindahkan dari TPS asalnya ke TPS yang selanjutnya dia mau pindah. Nah, jadi ketentuan itu bahkan di situ diatur untuk untuk TPS-nya di mana, surat suara yang dia terima berapa, itu sudah tercantum nantinya. Dan yang bersangkutan untuk mengurus pindah memilih itu, yang bersangkutan secara pribadi dan tidak kolektif ya Mas ya, tidak boleh kolektif, karena yang bersangkutan silahkan datang ke PPS setempat atau PPK atau ke kantor KPU Kabupaten Pulang Pisau. Dan satu lagi, ada dokumen yang memang harus menjadi syaratnya. Nah, misalnya yang bersangkutan pada saat hari pemungutan suara bertugas atau berdinas di tempat lain, nanti harus ada membawa dokumen cap basah, surat tugas. Nah, jadi itu harus dilampirkan untuk agar yang bersangkutan bisa memiliki form A5 atau pindah memilih tersebut. Jadi tidak serta-merta ya, tidak serta-merta pindah memilih Pak langsung, nggak bisa seperti itu. Ada ketentuannya yang harus dipenuhi. Dari Bu Pipi, kira-kira jauh-jauh hari
sudah dilakukan sosialisasi terkait dengan pindah pemilihnya atau gimana Bu Pipi? Untuk pindah pemilih lebih ke ini data, ya, sosialisasi. Oh ya, sosialisasinya sudah kita laksanakan ke beberapa tempat. Ya, harapannya semoga dengan sosialisasi ini semoga meningkat partisipasinya Pak, terutama basis perempuan dan pemilih pemula itu yang lebih kami targetkan. Karena lebih banyak suaranya dari pemilih pemula dan juga perempuan. Oke, kita ke Bung Royan. Siap. Hari ini kita punya ruang seluas-luasnya untuk Bung Royan untuk menyampaikan apa yang harus dipahami oleh pemilih, partai politik, masyarakat yang nantinya akan bersama-sama mensukseskan pemilu 2024. Kira-kira bagi Bang Royan ini bagian data ini apa yang mau disampaikan kali ini? Hal kecil yang mereka harus lakukan, cek dulu, karena itu memastikan apakah yang bersangkutan itu memang sudah terdaftar sebagai pemilih atau tidak. Nah, itu yang pertama. Terus untuk selanjutnya, kita di dalam pesta demokrasi itu seluruh elemen masyarakat kan terlibat. Nah, baik itu pemerintah daerah, masyarakat, dan partisipasinya itu tentu sangat kita harapkan keseluruhan. Dan apakah partai politik tidak harus berpartisipasi? Ya, termasuk partai politik juga terhadap pendukungnya agar bisa melakukan pengecekan di cek DPT online yang sudah kami sampaikan tadi, memastikan bahwa pemilih tersebut apakah memang sudah terdaftar atau tidak. Nah, mungkin itu yang harus dipahami ya. Yang harus dipahami. Kalau terkait sosialisasi yang lain, sosialisasi surat suara atau tata cara mencoblos dan sebagainya, itu nanti kita akan juga sosialisasikan Bu ya, pada tahapannya sesuai nanti. Tahapannya. Nah, sesuai dengan tahapannya. Untuk saat ini memang kita lebih fokus yang pertama terkait kampanye, terus yang kedua terkait rekrutmen KPPS. Dan harapan kami juga warga masyarakat yang ada di Pulang Pisau, ayo mari nanti bersama-sama ikut menjadi penyelenggara di tingkat KPPS dimanapun berada. Nah, oke, kalau ke Bu Pivi terkait dengan besok ini Bu ya, ini sudah mulai dibuka untuk pendaftaran anggota KPPS. Kira-kira Ibu bisa menyampaikan ke publik kira-kira berapa sih jumlah anggota KPPS yang diperlukan, masa kerja, syarat menjadi anggota jika ingin mendaftar dan sebagainya. Kira-kira seputar apa nih yang harus dipahami calon-calon yang berminat nantinya Bu? Baik, untuk jumlah anggota KPPS itu berjumlah 7 orang Pak, dan masa kerjanya itu cuman 1 bulan, terhitung dari tanggal 25 Januari sampai 25 Februari. Dan syarat-syaratnya itu yang pasti harus warga negara Indonesia, berusia minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun, sehat jasmani maupun rohani dengan dibuktikan dengan surat keterangan sehat, yaitu berupa hasil tes laboratorium itu kolesterol, tensi dan gula darah, itu salah satunya. Kemudian harus juga satu Pak, tidak boleh tercatut namanya itu sebagai peserta partai politik, dan itu sangat mutlak, tidak boleh. Mudah kok Mas, itu dicek di Sipol kan, tinggal masukkan nik. Nah, kita klik nantinya, oh tercatat di partai politik mana dan sebagainya. Gitu mudah, sangat-sangat mudah. Sudah otomatis. Iya, sudah. Keberadaan masyarakat ada. Iya, dan catatan juga perlu kami sampaikan, itu masa kerja itu 1 bulan. Untuk KPPS. Jadi dari 25 Januari sampai 25 Februari. Bukan 1 hari ya. Ini catatan. Kerjanya yang full itu 2 hari itu yang full. Masa kerjanya 1 bulan. Dan sebagai bocoran, Bu Vivi ya, kalau di tahun ini mungkin agak berbeda di 2019 khususnya ya, honornya. Berapa lumayan gede ya? Untuk yang ketua ini lagi disebutkan kira-kira membuat calon-calon lebih membludak. Iya, siap. Dan memang itu harapan kita juga Pak, biar banyak. Jadi masyarakat juga harus memahami bahwa
Bu Pipi mau membuka ini honorarium dari anggota KPPS ini. Kira-kira Bu Pipi ini dibuka atau kira-kira nggak apa-apa kita dibuka? sampaikan. Dibuka aja Bang. Untuk ketua 1.200.000, untuk anggotanya 1.100.000. Tetapi harus ada syaratnya, itu harus mencukupi kan ini tadi tidak termasuk menjadi anggota partai politik, harus sehat jasmani rohaninya juga, warga negara Indonesia, dan misalnya diutamakan juga Pak, misalnya dia TPS dia berada itu yang lebih diutamakan di sekitar dia. Dan usianya Bu? Usianya 17 tahun tadi kan, 17 tahun sampai 55 tahun. Tetapi kami menyarankan kepada PPS yang kemarin waktu kami ini rapat koordinasi dan mereka diutamakan kalau bisa yang sehat jasmani rohaninya, mengingat pengalaman yang dulu ya Pak ya, pernah ada yang sampai tumbang, ada yang daerah lain sih enggak, kalau bisa enggak, ada yang sampai korban jiwa daerah yang dulu. Itu menjadi pertanyaan berikutnya, siapa yang fasilitasi nanti? Tadi Bang Hanafi bilang ada syaratnya, harus tes kesehatan dan sebagainya. Ada. Itu dari siapa? Dari mereka atau? Untuk fasilitasi ini syarat yang diperlukan yang itu. kayak surat keterangan sehat ini sedang kita ini lagi dibahas dengan Dinas Kesehatan. Mudah-mudahan harapan kami dari Pemda juga mampu meringankan biaya surat keterangan sehat ini Pak. Ya, nanti jangan-jangan Bu Pipi bilang honornya lumayan naik, tapi syarat pengurus itu yang berat. Meyakinkan KPU, meyakinkan masyarakat untuk berbondong-bondong bagian dari pelaksana pemilu seperti apa nanti kira-kira Bu? Ya, itu salah satunya kita ini mengharap yang kualitasnya juga kalau bisa ya, misalnya Pak kayak pendengarannya juga harus bagus. Nanti kami tekankan ke PPS-nya, penglihatannya juga bagus. Takutnya nanti pas penghitungan suara itu yang bilang sah enggak, pendengarannya kurang gitu. Penglihatannya juga kita harus ini utamakan, juga harus sehat. Jangan ibaratnya orang yang habis kena maaf gitulah, ada sakit apa gitu, dimasukkan ini jadi anggota kan, nggak taunya nanti drop gitu. Dan tambahan lagi Mas, salah satunya tuh nanti akan di screening kesehatan. Dan kita kerjasama juga dengan pihak BPJS. Ya, BPJS memfasilitasi. Fasilitasi. Alhamdulillah kemarin dari beberapa rakor yang sudah kita laksanakan itu cukup dari pihak baik itu BPJS dan pemerintah daerah cukup support terkait kegiatan untuk rekrutmen KPPS yang akan kita laksanakan. Karena bagaimanapun terkait rekrutmen ini kan karena sudah dibuka dari Bu Vivi ya tadi, pengalaman 2019 itu memang luar biasa untuk kerja-kerja KPPS kita, dan harapan nanti ke depan salah satunya yang terpenting itu adalah KPPS yang kita rekrut itu agar benar-benar sehat bersangkutan dan mumpuni ya sesuai dengan ketentuan dan syaratnya. Jadi ini merupakan tantangan untuk masyarakat Pulang Pisau untuk bisa menjadikan pesta demokrasi di 2024 ini. Lagi-lagi saya ingatkan bahwa pelaksanaannya tanggal 14 Februari 2024. Hari Rabu. Hari Rabu. Jangan lupa itu hari Rabu. Dan hari libur biasanya. Hari libur. Pastikan hari libur. Jadi kalau Bu Vivi bilang kesiapan KPPS besok sudah mulai dibuka, masyarakat ini mempunyai kesempatan untuk menjadi bagian dari pesta demokrasi kita di 2024. Bung Hanafi punya banyak data untuk bisa bagaimana masyarakat, yuk kita berpartisipasi dalam mensukseskan pemilu 2024 nanti. Terakhir kira-kira ada yang disampaikan nggak nih dari Bung Hanafi dulu? Kita sekarang lebih fokus untuk karena ini bagian divisi sosialisasi dan memang kami dari divisi data itu tetap harus ada korelasi kan. Salah satunya yang memang harus kita jamah itu adalah partisipasi yang rendah pada pemilu tahun 2019 sebelumnya, dan itu kita inventarisir dan nantinya kita kerjasama dengan kawan-kawan khususnya di bagian sosialisasi untuk lebih masif lagi mensosialisasikan di daerah-daerah yang memang partisipasinya rendah. Itu apapun faktor geografis, SDM atau bagaimana nanti
bisa mengalir gitu ya. Mengalir saja. Dan itu tantangan tersendiri ya sebagai penyelenggara nanti Ya, karena sebagai penyelenggara ada sebuah momentum yang harus menjadi tantangan untuk bagaimana pemilu ini menjadi sebuah ajang. Saling untuk melaksanakan tugas di semua sektornya. Semua sektor. Dari KPU sudah partai politik tingkat kesadaran masyarakat untuk menjadi bagian pemilih juga kemudian jaminan keamanan juga Ini menjadi satu rangkaian yang menjadi harapan bersama bahwa di Pulang Pisau akan tercipta pemilu yang benar-benar menyejukkan, pesta demokrasi yang diharapkan mampu menelurkan pemimpin-pemimpin di daerah sampai pusat yang super terbaik. Kalau Bu Bibi kira-kira terakhir ini apa yang mau disampaikan? Saya lebih mengajak kepada masyarakat untuk terlibat ikut mendaftar menjadi anggota KPS ini, dan seperti yang saya sampaikan tadi, kita mensosialisasikan semoga para adik-adik yang sudah berusia 17 tahun, begitupun ibu-ibu lansia ataupun yang walaupun ini yang sekolah luar biasa juga kita ini kan SLB juga mereka tergerak hatinya untuk datang nanti pada tanggal 14 Februari 2024, ringan hatinya karena sudah mengetahui betapa pentingnya memberikan hak pilih ini. Karena ini hajatan 5 tahun sekali loh Mas. 5 tahun sekali. Iya, 5 tahun. Jangan sampai kita sia-siakan. Iya. Kapan lagi menunggu 5 tahun itu luar biasa lamanya. Karena satu suara itu suara siapapun di sini tidak ada perbedaan. Baik itu orang kaya, orang miskin, disabilitas, yang normal, semuanya sama. Nah, karena sistem pencoblosan sama, tercoblosnya semuanya yang ada di kotak suara. Jadi nggak ada perbedaan. Jadi jangan sampai itu kita sia-siakan. Terutama yang tua-tua itu jangan sampai karena saya capek karena sudah ini usia malas Semoga dengan kita mensosialisasikan ini tergerak Bapak Ibu Acil Nini Kai gitu ringan hatinya untuk datang nanti ke TPS. Yang penting Bung Hanafi tetap sehat. Ya. Siap. Bu Vivi sehat. Amin. Teman-teman komisaris lain juga demikian bisa melaksanakan sebagai penyelenggara pemilu. Merupakan tantangan karena akan ada 5 surat suara yang akan dihadapi untuk itu gambarannya nanti. Jadi Bung Hanafi, terima kasih kehadirannya di podcast Ngider kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemilih, calon pemilih, dan kesadaran seluruh masyarakat Pulang Pisau dan warga masyarakat Indonesia untuk bagaimana menjadikan pesta demokrasi di 2024 nanti menjadi ajang pesta demokrasi yang bagi kita sambut dengan semangat yang luar biasa. Akhirnya semua pihak juga akan merasakan bagaimana lahirlah pemimpin-pemimpin daerah mulai dari DPR, kabupaten, kota, provinsi, kemudian DPD RI sampai ke presiden. Mudah-mudahan menjadi rangkaian sebuah impian masyarakat yang inilah sukses pemilu adalah sukses kita semua. Sukses kita semua. Terima kasih Bung Hanafi kehadirannya di studio Ngider. Mudah-mudahan lain waktu masih bisa kita bersama. Siap. Baik, terima kasih teman pemilih. Demikian bincang-bincang kita dengan KPU. Mudah-mudahan ini menjadi bincang-bincang yang mencerdaskan masyarakat, memancing informasi masyarakat untuk terus meningkatkan peran pemilih dalam mensukseskan pesta demokrasi di 14 Februari 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.